Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Siti Arita Kusuma, mahasiswa Magister Manajemen Keuangan yang akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Manajemen Laba, Kebijakan Dividen dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan melalui kualitas audit dengan penerapan Good Corporate Governance sebagai variabel moderating pada perusahaan properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Presentasi kali ini akan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan akan dilanjutkan dengan teori literatur, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis penelitian, lalu desain penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, serta teknik pengolahan data. Latar belakang penelitian. Bisnis properti, real estate, dan building construction adalah bisnis yang dikenal memiliki karakteristik cepat berubah atau volatile, persaingan yang ketat, persisten, dan kompleks. Kenaikan harga properti, real estate, dan jasa building construction disebabkan karena harga tanah yang cenderung naik, suplai tanah yang bersifat tetap, sedangkan demand-nya yang akan selalu bertambah besar seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pemilihan sampel perusahaan properti real estate building construction dikarenakan berbagai alasan, yaitu para investor menilai bahwa industri properti, real estate, dan building construction merupakan salah satu sektor investasi yang mempunyai prospek bagus ke depan, memberikan return yang maksimal terhadap investasinya. Seorang investor dalam mengambil keputusan investasinya dapat melihat nilai pasar perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk mengetahui nilai perusahaan, para investor menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lampau dan prospeknya di masa depan. Kinerja manajemen suatu perusahaan dapat diukur dari kemampuannya dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Bagi pemegang saham, laba merupakan peningkatan nilai ekonomis wealth yang akan diterima dalam bentuk dividen. Proporsi net dividen payout ratio yang akan dibagikan sebagai dividen biasanya diproyeksikan dengan DPR atau dividen payout ratio. Investor pun menaruh minat hanya karena laba yang tersaji pada financial statement tanpa memandang jalan yang dilalui agar dapat mencapai tingkat laba tersebut. Dalam menyusun suatu laporan keuangan, manajemen diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Tetapi, manajemen perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan asumsi dan metode akuntansi yang digunakan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam suatu perusahaan. Selain itu, terdapat perbedaan kepentingan pemegang saham dan kepentingan manajer. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan manajemen mengubah laporan keuangan di mana laba disajikan sesuai dengan kepentingan pihak tertentu. Biasanya kegiatan manajemen tersebut disebut earning management atau manajemen laba. Perlu adanya pihak independen sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengawasi perilaku manajer perusahaan seperti auditor yang berkualitas. Kualitas audit merupakan mekanisme tata kelola yang dapat memitigasi konflik keagenan dengan cara memitigasi asimetris informasi. Jasa audit yang berkualitas dapat mempengaruhi kecenderungan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan semakin berkualitas audit, maka semakin dapat mengurangi manajemen laba. Kualitas audit yang tinggi dapat dilihat dari ukuran besarnya KAP. KAP yang lebih besar memiliki sumber daya yang besar untuk meningkatkan kualitas audit dan dapat dianggap memiliki keahlian dan insentif yang dapat mempengaruhi dan membatasi tindakan manipulatif yang dilakukan oleh manajemen. Agen atau manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan untuk membuat keputusan, dan hal ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut teori keagenan. Konflik keagenan tersebut dapat dikurangi dengan menerapkan corporate governance yang baik dan memadai. Mekanisme kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance memiliki kemampuan pengendalian yang dapat disejajarkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen atau manajer. Selain GCG yang sudah diungkapkan sebelumnya, CSR juga merupakan salah satu faktor keuangan yang sekarang ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Perusahaan yang telah melaksanakan GCG yang baik sudah seharusnya melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian
perusahaan pada lingkungan sosial. Banyak perusahaan yang menggunakan pendekatan kreatif sebagai bentuk corporate social responsibility mereka. Padahal corporate social responsibility sebaiknya merupakan kebijakan strategis, tujuan jangka panjang, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Identifikasi masalah bisnis properti, real estate, dan bidang construction adalah bisnis yang dikenal memiliki karakter yang cepat berubah, persaingan yang ketat, persisten, dan kompleks. Praktik manajemen laba dinilai merugikan para investor karena praktik manajemen dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. Mengungkapkan laporan keuangan yang dibuat tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, beragamnya preferensi masing-masing investor tentang kebijakan dividen terhadap perusahaan, ketebasan dana untuk menggunakan atau menyewa jasa auditor. Pelaksanaan corporate social responsibility di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan puncak korporasi, pemahaman perusahaan tentang konsep CSR yang masih beragam, banyak perusahaan yang menggunakan pendekatan kreatif, dan keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan kemitraan dalam penerapan CSR. Rumusan masalah: apakah terdapat pengaruh manajemen laba terhadap kualitas audit pada perusahaan properti, real estate, dan bidang construction yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Kedua, apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap kualitas audit? Apakah terdapat pengaruh CSR terhadap kualitas audit? Apakah terdapat pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan? Apakah terdapat pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan melalui kualitas audit? Apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan melalui kualitas audit? Apakah terdapat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan melalui kualitas audit? Apakah penerapan GCG mampu memoderasi hubungan manajemen laba, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan properti, real estate, dan bidang construction yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Tujuan penelitian untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh manajemen laba terhadap kualitas audit, pengaruh kebijakan dividen terhadap kualitas audit, pengaruh CSR terhadap kualitas audit, pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan, pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan, pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan melalui kualitas audit, pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan melalui kualitas audit, pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, dan peranan GCG yang mampu memoderasi hubungan manajemen laba, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian manfaat teoritis bagi kalangan akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kajian akademik. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini mampu menjadi penelitian intelektual yang dapat menampung pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh praktik atau manajemen laba, kebijakan dividen, dan pengungkapan laporan CSR terhadap nilai perusahaan melalui kualitas audit dengan penerapan GCG sebagai variabel moderating. Lalu manfaat praktis bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat diperhitungkan dalam investasi. Bagi industri properti, real estate, dan bidang construction, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pada direksi dan pimpinan industri properti, real estate, dan bidang construction untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, kebijakan dividen, pengungkapan CSR, kualitas audit perusahaan, dan penerapan GCG terhadap nilai perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya, seperti ini diharapkan dapat mengakui temuan-temuan empiris yang telah ada di bidang akuntansi keuangan. Grand Theory. Teori agensi. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak menyewa pihak lain untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Tujuan dari dipisahkannya fungsi pengelolaan dari fungsi kepemilikan perusahaan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya efisien dengan dikelolanya perusahaan oleh agen. Teori legitimasi O'Donovan 2002 dalam Nurhadi 2011 berpendapat, legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada
keberpihakan terhadap masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada society, operasi perusahaan harus arah dengan harapan masyarakat. Teori sinyal atau signaling theory. Menurut Brigham dan Houston 2017, isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang proses perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal berupa informasi menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain. Fokus utama teori sinyal adalah mengkomunikasikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh internal perusahaan yang tidak diamati langsung oleh pihak di luar perusahaan. Yang keempat, teori kontrak sosial. Sosial kontrak dibangun dan dikembangkan oleh salah satunya menjelaskan hubungan perusahaan terhadap masyarakat atau society. Di sini perusahaan memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi norma-norma dari masyarakat atau community norms sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang legitimate. Kajian teori manajemen laba. Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan untuk mempengaruhi atau merekreasi informasi laba dengan mengadakan pengetahuan dan pengendalian aspek operasi dan sistem pelaporan keuangan dalam perusahaan sehingga menyebabkan laba terdistorsi. Butri et al. 2019. Kebijakan dividen bagi pemegang saham. Laba merupakan peningkatan nilai ekonomi suatu wealth yang akan diterima dalam bentuk dividen. Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen. Dividen adalah porsi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dan jumlah yang sebanding dengan jumlah bersaham yang diinvestasikan. Sunaria 2004. CSR, the World Business Council for Sustainable Development, WBCSD mendefinisikan corporate social responsibility yaitu continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their family as well as the local community and society at large. Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etos perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar secara lebih luas lagi. Kualitas audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan operasi yang terdapat pada para manajemen pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan dalam Kristiani 2014, akuntan publik sebagai auditor eksternal yang relatif lebih integritas manajemen dibandingkan auditor internasional sejauh ini diharapkan dapat minimalkan kasus rekayasa laporan keuangan, meningkatkan kredibilitas operasi akuntansi dalam laporan keuangan. Penelitian terdahulu dari Fanny Juliana dan Hana Wijaya 2022 mengenai manajemen laba terhadap nilai perusahaan dan peranan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial dan kepemilikan nasional memperlemah dan signifikan terhadap manajemen laba dan nilai perusahaan. Lalu ada Fedi Riswandi dan Rina Yuniarti mengenai pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Ada Diah Arumulandari Yulianda Armi dengan judul Analisis Kualitas Audit ditinjau dari beberapa aspek yaitu independensi, profesionalisme dan etika auditor. Lalu ada Bayu Irfandi Wijaya dan Panji Sedana mengenai pengaruh profitabilitas terhadap perusahaan pada perusahaan dengan kebijakan dividen dan kesempatan investasi sebagai variabel mediasi. Lalu Dian Situmorang, Irenius Dwinanto Bimo dengan judul Pengaruh Sustainability Reporting terhadap nilai perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderating. Ada Sandy Ferrado Kurniawati, pengaruh CSR, profitabilitas dan risiko sistematik terhadap nilai perusahaan. Lalu ada Anita Dwi Anggraini, pengaruh CSR dan pertumbuhan pendapatan terhadap kinerja perusahaan. Kerangka penelitian sebagai berikut. Lalu hipotesis penelitian,
Hipotesis pertama, penerapan manajemen laba berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit. Lalu yang kedua, kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh CSR, pengungkapan CSR berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit. Penerapan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan CSR berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kualitas audit berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Manajemen laba berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kualitas audit. Kebijakan dividen berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kualitas audit. CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan melalui kualitas audit. GCG mampu memoderasi hubungan manajemen laba, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. Metodologi penelitian, desain penelitian yang digunakan dengan kualitatif, berjenis deskriptif, dan asosiatif. Jenis data yang digunakan oleh data sekunder, lalu sumber datanya dari BI dan website resmi perusahaan. Populasi dan sampel, populasi penelitian, ada 88 perusahaan yang terdaftar di BI. Kriteria sampel penelitian terdaftar di BI 2019-2023, mencatat saham dimulai pada tahun 2019 ke bawah, dan tidak masuk pada status papan saham dalam pemegang khusus, mendapat laporan keuangan, tidak mengambil kerugian, lalu mendapat annual report dan melakukan pembayaran dividen. Berikut tabelnya, lalu sampai memenuhi kriteria ada 36 perusahaan, periode 5 tahun, lalu total data ada 180 data. Berikut definisi operasional dan pengukuran variabel nilai perusahaan, manajemen laba, ada kebijakan dividen, ada CSR, kualitas audit, dan GCG, dan teknik analisis data yang terdiri dari uji statistik deskriptif, ada rata-rata hitung, median, standar deviasi, dan varian, lalu ada uji asumsi klasik, uji normalitas regresi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji signifikansi parameter individual, uji signifikansi simultan, ada analisis jarum atau path analysis, dan yang terakhir program aplikasi statistik yang akan dibantu dengan Smart PLS 4. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Ketua Penguji Dr. Insinyur Wilhelminus Hari Susilo MM IAI HEF SSHRA AMS, lalu anggota penguji 1 pembimbing 1 Dr. Farida SMM, anggota penguji 2 pembimbing 2 Ibu Dr. Wiwi Pratiwi MM MAK CA ACPA, dan salam sukses untuk rekan-rekan seperjuangan Magister Manajemen IAI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.